Saudara, di tengah pengejaran pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga mengaku sempat melihat pelaku. Menurut warga, pelaku sudah 2 kali terlihat memasuki perkampungan mereka. Salah satu warga mengaku ketakutan karena hari Senin lalu melihat pelaku membawa senjata tajam. Saat pagi hari, saudara, tidak hanya itu, sore harinya pelaku juga terlihat melintas di depan rumahnya. Status pelaku yang masih buron pun membuat warga khawatir. Kasih sini anjing ngonggong sini ha. 2 ekor. Langsung dia kabur. Langsung dia putar gini, rambutnya ke mana lu. Oh, berarti balik lagi dia ke arah yang sama. Ke atas dia lari. Habis mana tahu. Taruhlah dia minta nasi, dikasih nasi, nanti sudah takut dia yang kita lapor. Tadi tekam nanti kan. Ya, kami perempuannya anak gadis lah. Takut. Mana nggak takut. Terus gimana Bu antisipasinya Bu? Ya kalau kami warga berharap dia dapat ketemu, biar aman. Lebih lengkap terkait dengan kemunculan terduga pelaku di kampung tempat tinggal gadis penjual gorengan yang menjadi korban pembunuhan, saudara, kita tanyakan kepada Kepala Wali Nagari Guguak, Pak Ahmad Yuni Kamil. Selamat malam, Pak Ahmad. Malam, Pak. Pak Ahmad, ini betul begitu warga sempat melihat pelaku yang membawa senjata tajam? Baik Pak, dari keterangan masyarakat memang betul katanya. Tapi saya sebagai pribadi, sebagai wali negari, belum bertemu dengan masyarakat itu. Tapi informasi sudah disampaikan kepada pihak yang berwajib. Memang pelaku itu dilihat, dan waktu itu saya dengar pengejaran dari pihak kepolisian dengan membawa anjing pelacak. Tapi setelah itu saya dengar jejaknya hilang. Itu dari keterangan yang saya dengar dari kepolisian. Oke, ini ada berapa banyak warga yang melapor bahwa pernah ataupun sempat melihat pelaku? Sebelum hari Senin itu banyak juga masyarakat yang mengatakan, tapi kita belum bisa mempercayai betul. Sebab kadang-kadang masyarakat katanya dia kelihatan, tapi ditanyakan betul katanya dari yang lain juga, jadi belum bisa kita memastikan itu. Kemudian sembari meng-cross check kebenaran bahwa ada warga begitu yang melihat terduga pelaku. Ini proses pencarian yang dilakukan oleh kepolisian yang tentu dibantu oleh warga di sana seperti apa? Ya tentunya pihak kepolisian kerjasama dengan masyarakat. Kami istilahnya jejak-jejak dari pelaku ini, tentu kepolisian tetap akan mengejar dan apa bukti-bukti yang telah didapatkan. Dan sampai sekarang pun pihak kepolisian dengan masyarakat masih tetap ronda untuk melaksanakan pengejaran ini. Sudah hampir 10 hari begitu polisi mencari pelaku tapi juga belum ditemukan begitu. Dari warga sendiri sebenarnya sosok pelaku ini siapa dan profesinya seperti apa? Sepengetahuan saya Pak, dia itu cuman pemuda biasa aja. Cuman memang beliau ini banyak rekan-rekanan atau pergaulan pemuda lah namanya. Tentunya banyak lokasi-lokasi yang telah pernah dia jalani. Kalau pelaku ini sebenarnya kerjanya cuma serabutan juga Pak. Istilahnya tamat SMA, pengangguran, berteman-teman itu aja. Itu tahu saya. Ada keluarga dan kerabat pelaku yang juga akhirnya dimintai keterangan? Dari keterangan kepolisian saya dengar udah ada 10 saksi yang telah dipanggil kepolisian. Tentunya kita tidak bisa mendapatkan data tersebut. Oke. Kalau kita lihat ini sebenarnya lokasi area perkampungan, desa tempat lokasi kejadian, kemudian lokasi dari tempat tinggal korban ini seperti apa sehingga akhirnya polisi cukup kesulitan gitu dalam mencari pelaku? Gini Pak, kalau saya kan wali nagari yang si korban, kalau si pelaku itu adalah nagari sebelah, kita bersepadanan. Jadi kalau untuk pengejaran ini, di lahan kami atau di daerah kami itu banyak bukit dan banyak persawahan, juga banyak sungai. Dan itu lagi, kebetulan masyarakat banyak yang berkebun di lahan-lahan tersebut dan mempunyai pondok-pondok. Kalau tidak salah itu ada sekitar 60 pondok yang ada di daerah itu. Dan tentunya dengan dia telah menguasai Medan, tentunya banyak tempat lokasi yang bisa
dia tempat istilahnya tempat dia bersembunyi. Baik, dan tentu saja kita berharap ini pelaku segera tertangkap begitu ya, sehingga tidak ada kekhawatiran juga ataupun ketakutan yang timbul kepada warga di sana. Terima kasih Wali Nagari Guguak, Pak Ahmad Yuni Kamil telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.